Halo semua, perkenalkan aku Sipa Anissa dengan NPM 2313041021 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung. Di sini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kesetiaan dalam Persahabatan Rusa dan Kelinci. Pada suatu ketika, ada seorang perempuan bersama dengan anaknya yang pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar, karena persediaan kayu bakar mereka di rumah sudah habis. Letak untuk mencari kayu bakar cukup jauh, tidak seperti biasanya yang dekat dengan pedesaan. Ibu dan seorang anak ini terus berjalan menyusuri tengah hutan tersebut dan mengambil setiap kayu bakar yang mereka temukan. Hari semakin siang dan rasanya perjalanan sudah terlalu jauh. Akhirnya, ibu dan anak ini memutuskan untuk kembali pulang ke desanya. Mereka kembali berjalan ke arah pulang, sembari mengingat lagi tempat mereka berjalan awalnya. Karena ibu dan anak yang bernama Lala itu baru kali ini berjalan cukup jauh ke tengah hutan. Namun sangat disayangkan sekali, ibu dan Lala tidak mengingat kemana arah mereka pulang. Lala yang semulanya setia mengikuti setiap langkah dari ibunya pun mulai merasakan lelah. Sebagai gadis cantik yang berusia 6 tahun, dia merasa kewalahan untuk berjalan dan mengelilingi hutan yang sangat luas dengan beberapa rimba tersebut. Sehingga ibunya mengajak untuk beristirahat sejenak. Mereka sudah kehabisan stok minum yang mereka bawa sebagai persiapan jika mereka akan merasa haus dalam perjalanan. Tetapi karena cuaca yang begitu panas, Lala merasakan haus dan lelah. Dia mulai emosi dan memaksakan ibunya untuk pulang dengan apapun caranya. Tanpa panik, ibunya pun menenangkan Lala dan mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Lala malah marah-marah dan menangis karena sudah lelah dan lesu. Dia tidak mau lagi mengikuti ibunya. Kemudian, Lala berlari meninggalkan ibunya sendirian. Ibunya pun berlari untuk mengejar Lala, namun tiba-tiba ibunya terjatuh, sehingga dia kehilangan jejak Lala. Ibunya sangat sedih dan menangis dengan sikap Lala tersebut. Di sisi lain, Lala tiba di sebuah tempat yang sangat indah di tengah hutan. Di sana terdapat telaga, bunga-bunga yang indah, kicauan burung yang merdu, dan udara yang sangat segar. Suasana ini membuatnya terbuai dan lupa akan ibunya yang tertinggal jauh di belakang. Lala sangat menikmati suasana di sana dan sedikit menghilangkan rasa lelahnya setelah berlari-lari. Tiba-tiba, Lala merasakan lapar dan tak sengaja melihat ada pohon yang buahnya menyerupai apel di tepi telaga. Jumlah pohon tersebut lumayan banyak, dan buahnya juga lebat serta berwarna merah segar. Tanpa rasa curiga, Lala langsung mengambil buah tersebut dan memakannya. Tidak lama kemudian, dia merasakan tubuhnya tidak enak. Kemudian dia langsung lemah dan tak berdaya. Dia terduduk di tempatnya dan dia tidak bisa untuk berkata apa-apa lagi. Tidak lama dari itu, datanglah seekor rusa yang mendekati Lala karena melihat kondisi Lala yang duduk dengan lunglai. Rusa itu khawatir jika Lala sudah memakan buah yang mirip dengan apel itu, karena semua penghuni hutan sudah mengetahui bahwa buah tersebut adalah buah yang sangat beracun. Tidak ada satupun makhluk yang berani untuk menyentuhnya, apalagi untuk memakannya. Rusa bertanya kepada Lala, "Wahai manusia, kamu kenapa?" Lala kemudian menjawab, "Aku baru saja memakan buah apel, lalu aku merasa tidak berdaya." Kemudian, Rusa kembali menjawab, "Aku sudah menduga, pasti kamu memakan buah itu." Rusa tersebut kebingungan bagaimana cara untuk membantu Lala, karena sepengetahuannya setiap siapapun yang sudah memakan buah beracun ini, dia akan berubah untuk menjadi seekor kelinci. Melihat Lala yang sudah tak berdaya, Rusa mencoba untuk membantunya dengan mengambilkan air dari telaga. Dan setelah Lala meminumnya, ia langsung berubah menjadi seekor kelinci yang berwarna putih. Saat sudah menjadi kelinci,
Lala tidak lagi merasakan lelah, tidak merasakan lemah, atau bahkan tidak berdaya. Dia seolah biasa saja dengan perubahannya itu. Namun, dia tetap panik dengan kondisi yang menimpanya. Dia bertanya kepada rusa, "Wahai rusa, mengapa aku bisa menjadi kelinci?" Rusa kemudian menjawab, "Itu karena kamu memakan buah yang beracun yang menyerupai apel tadi. Buah itu adalah buah yang terlarang di hutan ini dan tidak boleh ada satupun yang memakannya." Lala semakin panik dibuatnya, dan Lala kemudian kembali bertanya, "Lalu, apa yang harus aku lakukan, wahai rusa?" "Tenanglah dulu. Aku pernah mendengar cara untuk bisa kembali menjadi manusia adalah dengan melakukan 2 kebaikan pada hewan yang ada di hutan ini." Lala terdiam, dan tiba-tiba dia teringat dengan ibunya yang sudah dia tinggalkan pergi siang tadi. Dia menyesali perbuatannya yang tidak sopan tersebut. Lalu, rusa yang baik hati itu terus menenangkannya, menemani agar Lala tidak sendirian di hutan itu. Hari pun malam, dan rusa tetap bersama kelinci beristirahat di bawah pohon beringin yang rindang di tengah hutan. Keesokan harinya, si kelinci tak sengaja melihat ada kura-kura yang terbalik dari cangkangnya, sehingga tidak bisa untuk bangkit dan berjalan. Lala langsung menolongnya dengan cepat agar si kura-kura itu bisa kembali berjalan. Kura-kura itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Lala. Lala sangat senang karena dia bisa melakukan 1 kebaikan. Karena sekarang tersisa 1 kebaikan lagi yang harus dia lakukan sehingga dia bisa kembali untuk menjadi manusia. Kemudian, Lala bersama rusa melanjutkan perjalanannya lagi dan berharap menemukan jika ada binatang lain yang kembali membutuhkan bantuan. Tidak lama kemudian, Lala dan rusa kembali menemukan seekor tupai yang kehausan dan tidak bisa mengambil air di tepi sungai. Melihat hal itu, Lala langsung bergegas untuk membantunya mengambilkan air minum. Tidak lama setelah 2 kebaikan yang dia lakukan, dia langsung berubah menjadi manusia seperti semula. Lala sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada rusa yang sudah membantu dan menemaninya saat dia menjadi kelinci. Lala langsung pulang menuju rumahnya diantarkan oleh rusa yang sudah hafal pada arah jalan pulang di hutan tersebut. Ketika sudah berada di rumah, Lala langsung menangis haru dan memeluk ibunya, kemudian minta maaf atas kejadian yang terjadi kemarin. Dia berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Lala juga berterima kasih kepada rusa dan berjanji bahwa dia akan menemui rusa setiap hari di tengah hutan, memberinya makan dan bermain bersama. Anggap saja itu sebagai rasa terima kasihnya kepada rusa yang sudah mengembalikannya pada wujud manusianya yang semula. Tamat.